Bagaimana pelonggaran giro wajib minimum ini akan bekerja untuk menekan suku bunga perbankan? Sudah hadir Kepala Divisi Asesmen Transmisi dan ke Sektor Keuangan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Ibu Kiki Nindya Asih. Baik Bu Kiki, tadi kita lihat aturannya sudah mulai berlaku pada 1 Juli ya. Apa latar belakangnya? Skema setorannya ini diubah dari harian menjadi campuran begitu ya, per 2 minggu dan per hari. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat tadi kami bahasanya mungkin Bank Indonesia stance kebijakan moneternya tetap ya. Jadi GWM yang disetorkan ke Bank Indonesia tetap 6,5%. Hanya pemenuhannya. Kalau dulu 6,5% itu dikalikan dengan dana pihak ketiganya harus akhir hari bank harus store dalam bentuk giro di BI ya. Kalau yang sekarang 1,5-nya itu tidak harus setiap hari, bisa selama 2 minggu. Nah, kalau begini kan berarti ada ruang bagi bank gitu ya, ruang bagi bank untuk kemudian memanfaatkan yang 1,5 tadi gitu ya, 1,5 tadi. Nah, ini alasannya kenapa? Ini adalah bagian sebenarnya dari kami melakukan reformulasi kebijakan operasional kebijakan moneter yang telah dilakukan sejak akhir tahun lalu. Ya, di situ kami menguatkan komitmen bagaimana Bank Indonesia berupaya menjaga suku bunga pasar uang antar bank itu stabil bergerak di sekitar suku bunga kebijakan kita yang baru Bank Indonesia 7 days reverse repo rate. Apakah memang selama ini suku bunga di pasar uang antar bank ini begitu liar, begitu volatilitas sehingga harus diperlukan insentif yang baru supaya lebih stabil? Ya, kalau dibilang liar ya enggak juga ya. Kami selalu selama ini berupaya menjaga dia dekat dengan suku bunga kebijakan. Namun ada periode-periode tertentu di mana suku bunga itu bisa volatile. Misalnya pada saat Lebaran, ya, di mana kemudian transaksi masyarakat besar. Episode pajak itu juga besar. Nah, di situ bank yang dia short, yang dia defisit uangnya, dia nggak harus minjem pada saat suku bunga pasar uang yang lagi tinggi. Dia bisa nunda dulu karena bisa sampai 2 minggu nih, yang 1,5% tadi dia bisa nahan. Dan itu bisa mencegah kalau satu bank nggak jadi minjem, artinya suku bunganya juga nggak langsung dia mendaki gitu ya, terus karena banyak yang butuh pada waktu itu. Dia bisa tahan diri. Nah, sementara bagi yang lebih, di sini juga bagi kesempatan bagi dia. Terserah bisa dia masuk ke pasar uang antar bank atau dia masuk ke instrumen pasar keuangan yang lain. Artinya dampak nomor 1 adalah nilai tukar diharapkan bisa lebih stabil, begitu? Suku bunga pasar uang antar banknya lebih stabil. Banknya kemudian lebih efisien dalam mengolah likuiditas. Nah, begitu dia lebih efisien, si bank ini juga nanti kita berharap dia dalam pembentukan pricing di suku bunga yang lain, suku bunga kredit misalnya, dia juga bisa lebih efisien. Nah, ini tentunya bagus buat perekonomian. Gitu. Oke. Pastinya Bank Indonesia sebelum mengeluarkan kebijakan ini sudah berkomunikasi dengan bank-bank ya. Anda bilang tadi ada ruang lebih, ada fleksibilitas lebih yang diberikan kepada bank-bank dengan tata cara setoran GWM yang baru ini. Bagaimana respon mereka? Bagaimana respon mereka ketika Anda komunikasikan kebijakan yang baru ini? Alhamdulillah kami cukup intens gitu ya. Jadi sejak bulan awal kami belum implementasi, kami sudah bicara dulu. Kami jaring dulu yang perbankan harapkan seperti apa, supaya sama kita ekspektasinya gitu ya. Setelah peraturan keluar juga kami diskusi dan sebagian besar bank itu menyatakan ini sangat baik untuk pengelolaan likuiditas mereka. Gitu. Baik, kalau kita tahu tadi manfaatnya buat bank, mereka punya peluang, mereka punya peluang lebih, mereka punya modal yang bisa lebih diolah secara lebih. Tapi bagaimana manfaatnya bagi ekonomi secara keseluruhan, bagi masyarakat misalnya di luar industri perbankan? Betul. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini bagi perekonomian secara luas gitu ya, kita bicara Bank Sentral bekerja pertama kali lewat bank, lewat pasar keuangan gitu ya, dengan pembentukan harga yang lebih baik ya di perbankan, pembentukan harga yang lebih baik di pasar uang gitu ya, nantinya juga akan ke yang lain, ke yield yang lebih jangka panjang gitu ya. Ini harapannya biaya pembiayaan atau bunga kreditnya itu diharapkan juga nanti akan semakin efisien pembentukan harganya. Kalau nanti ada permintaan kredit itu bank juga lebih siap dengan harga yang lebih baik gitu ya, sehingga disinilah kemudian secara perekonomian bisa memanfaatkan ruang yang tadi diberikan oleh Bank Indonesia dan dimanfaatkan dengan baik oleh perbankan. Baik, dan memang di banyak negara lain giro wajib minimum ini dipercaya bisa memperkuat stand suku bunga. Anda juga bilang tadi soal bagaimana dampaknya ke suku bunga. Tapi seberapa yakin Bank Indonesia
maksud saya Bank Indonesia sudah beberapa kali mengeluarkan instrumen ya agar bank ini pada akhirnya mau menurunkan suku bunga. Sudah ada 7-day repo rate yang diubah menjadi BI rate dan juga ditahan rendah selama sekian lama. Sekarang GWM-nya juga diberi fleksibilitas lebih. Seberapa yakin Bank Indonesia pada akhirnya perbankan akan merespon dengan suku bunga yang lebih bersahabat? Oke. Semua tentunya perlu waktu ya, bertahap. Seperti juga kita mengimplementasikan ini kan nggak langsung. Kita juga bertahap. Kita lihat juga bagaimana kondisi likuiditas bank pada saat itu dan juga perkembangan pasar keuangan. Jadi BI juga kalau dibilang kenapa cuma 1,5% gitu ya, kok kecil gitu ya. Nanti dampaknya bagaimana ini ya? Nah tentu kita lihat juga bisa nggak menyerap. Pasar keuangannya bisa menyerap nggak 1,5% tadi gitu ya. Kalau pasar keuangannya bisa menyerap, artinya pada waktu itu instrumen juga banyak. Ini tentu baik sekali buat perekonomian. Yang perlu mereka menerbitkan surat berharga, ya itu bisa memanfaatkan likuiditas tadi gitu ya, dengan pasar keuangan yang lebih dalam. Tetapi saat ini kan memang kita proses ini kita sedang menuju ke sana juga ya, pendalaman pasar keuangan sedang proses. Itu kenapa kita mulai dengan suatu proses yang pelan tapi kita yakin pasti kita akan menuju ke full pada waktunya gitu ya. Baik. Dan sejauh ini nanti bagaimana pelaksanaannya? Apakah akan langsung diterapkan lalu full 1 Juli tanpa kecuali atau ada tahapan-tahapan supaya bank bisa menyesuaikan? Betul, betul sekali. Jadi kami dalam mengimplementasikan ini kami punya masa transisi. Masa transisinya itu 1 bulan. Artinya 1 bulan itu bank bisa berlatih ya, ngecek sistemnya, kemudian latihan dulu, nyoba dulu dan tidak diberikan sanksi. Sanksi untuk yang GWM rata-rata. Tapi kalau yang hariannya sih tetap ya, yang 5% itu tetap ada sanksinya. Baik. Gitu. Nah, apakah memang sejauh ini bank ini perbankan ada yang cukup kesulitan memenuhi 6,5% ini, setoran setiap harinya yang aturan dulunya? Apakah memang ada yang kesulitan? Nah, kalau dibilang kesulitan mungkin lebih kepada ini kalau kami lihat dari studi kami itu lebih karena human error ya, bukan karena ketidakmampuan, tetapi kesalahan manusia itu sendiri gitu ya. Jadi bank itu kalau kita lihat selama ini tuh patuh gitu ya, selalu memenuhi. Kalaupun ada kurang-kurangnya itu juga tidak terlalu besar. Itulah makanya kami yakin hal ini bisa kita mitigasi, kita kuatkan di sisi komunikasi, workshop dan supaya ini bisa dilakukan dengan baik tanpa ada pelanggaran. Gitu. Ya, dan Ibu Kiki dari tadi kita bicara soal peluang ya, bagaimana peluangnya bagi bank, bagaimana fleksibilitasnya. Nah, tapi bagaimana resikonya? Apakah resikonya ada yang bisa muncul dari kebijakan baru ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya, tantangan yang dihadapi saat ini itu adalah pertama, likuiditas secara sistem itu banyak, tetapi distribusinya tidak merata di tiap bank, beda-beda gitu ya. Kedua, aksesnya. Nggak semua bank punya akses yang sama ke pasar uang. Jadi kalau dia butuh gitu, nggak semua dia nggak banyak punya teman, ada juga yang seperti itu. Gitu. Kemudian juga yang ketiga, instrumen tadi yang seperti saya sampaikan di pasar keuangan belum juga banyak. Artinya 1,5 ini pun gitu, itu sudah menggelontorkan cukup banyak. Ya, cukup banyak likuiditas dan ini kalau tidak mampu dikelola, uang tadi ya selama 2 minggu tadi bisa jadi masuk kembali ke instrumen di Bank Indonesia. Nah itulah kemudian makanya kami lakukan secara bertahap gitu ya. Kami harapkan dengan bertahap ini instrumennya nanti ada, bank lebih canggih dalam mengolah likuiditasnya dan pada gilirannya uangnya nggak cuma diam di BI, tapi uangnya bermanfaat tadi entah di pasar keuangan dan juga tadi di perekonomian yang lebih luas. Ya, baik, dan semoga nanti stimulus dari Bank Indonesia ini akan direspon oleh perbankan karena itulah yang kita tunggu. Terima kasih Ibu Kiki Nindya telah bersama kami di Kompas.